الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Aku tahu Bapak tidak setuju, tapi kita bisa buktikan kok, Bang, kalau aku mencintaimu. Aku akan berusaha membahagiakan kamu, dan aku akan bekerja keras supaya orang tua kamu percaya sama aku. Iya Bang, makasih. Tapi Abang janji ya Bang, Abang bisa buktiin ke Bapak kalau Abang bisa memperjuangin aku. Iya Neng, masa kamu nggak percaya sama aku? Aku akan... Pak, Pak, Cin, kan gua pernah bilang, terus terang aja, gua kagak setuju lu jalan bareng sama anak gua. Apalagi sekarang sampai pacaran. Gua kagak setuju. Lantaran gua kagak setuju, lu mau tahu sebabnya? Lu tuh nggak punya masa depan. Hidup lu aur-auran, hidup lu urakan. Seumpamanya lu jadi sama anak gua, mau lu kasih makan apa anak gua? Kalau hidup lu masa depannya cerah, pekerjaan lu jelas, mungkin gua pertimbangkan, Cin, lu pacaran sama anak gua. Ya bisa-bisa gua restuin. Tapi karena hidup lu berantakan, masa depan lu suram, terus terang aja, Cin, sampai detik ini gua kagak bahan yang ngerestuin hubungan lu sama anak gua. loh, kenapa sih Pak? Kami ini saling mencintai. Bapak selalu diukur dengan materi. Bapak nggak tahu saya di luar sana. Saya ini bekerja keras. Bapak ngelihat saya cuma di luarnya aja. Yang dulu saya ugal-ugalan. Tapi sekarang saya udah berubah, Pak. Saya akan membahagiakan Joya, Pak. Bapak percaya itu. Dan satu lagi, Pak. Saya akan memperjuangkan Joya. Perjuangkan kata lu tadi. Perjuangkan apa? Untuk membahagiakan anak gua. Sedangkan kan gua tahu pekerjaan lu di luar sana, Cin. Pekerjaan lu mabuk-mabukan, minta-mintain duit ke setiap pedagang-pedagang kecil. Hah? Itu yang mau lu perjuangkan buat bahagiain anak gua? Enggak, Cin. Gua kagak ikhlas, gua kagak rela, gua kagak ridho kalau Joya sampai jadian sama lu. Terus terang aja. Kerjaan urak-urakan, mau perjuangkan apa yang perjuangkan? Hah?
Itu dulu, Pak. Itu dulu. Tapi sekarang saya sudah bekerja, Pak. Walaupun pekerjaan itu terlihat hina, tapi hasil yang saya dapat halal, Pak. Pak, tolonglah restui kami berdua. Saya janji, saya akan membagikan Joya, melindungi Joya, menjadi imam yang terbaik buat Joya. Pak, sekali lagi saya mohon, Pak, Bapak pertimbangkan, Pak. Karena saya sangat mencintai Joya, Pak. Cinta? Lu bilang cinta sama anak gua? Cin, di luaran sana banyak orang yang membar janji, banyak orang yang membar cinta. Tapi mana buktinya? Rata-rata mereka kemakan janji, Cin. Mereka pada kualat sama janji. Gua takut, Cin, anak gua kualat bila termakan rayuan lu, Cin. Pokoknya gua terus terang aja, gua kagak setuju sampai kapanpun kalau anak gua pacaran melu. Kan itu, Cin. Cukup, Pak. Cukup. Joya percaya, Pak, kalau Bang Ucin tuh memang udah berubah. Dia mau bertanggung jawab sama aku, Pak. Joya, pokoknya Bapak nggak setuju kalau Joya memaksakan diri untuk berhubungan dengan Ucin. Pak, percayalah sama saya, Pak. Cin, pokoknya gua kagak pernah percaya sama omongan lo. Pokoknya lo inget omongan gua, lo tinggalin Joya. Gua kagak ikhlas bila Joya berhubungan sama lo. Camkan itu, Cin. Tapi, Pak, Pak, Dengar omongan gua. Bapak. Sombong sekali orang tua itu. Kayak nggak pernah ngerasain muda aja. Masa cuma gara-gara nggak ada kerjaan aja segala maka ditolak. Kan sekarang gue udah berubah. Sebenarnya apa sih yang dia mau? Kurang ajar. Gue harus bikin perhitungan dengan dia. Tapi kalau cara kasar gak mungkin. Pasti gue akan berhadapan dengan hukum. Lalu apa yang saya perbuat? Kurang ngajar laki-laki tua itu. Dia belum tahu gua. Susah gua banting tulang buat ngumpulin duit, buat meminang anaknya. Ini baru pacaran, belum sampai ke jenjang yang serius. Orang tua yang sombong, angkuh.
supaya orang tua itu bisa merestui gua. Kalau gue ngumpulin duit dengan cara instan, nggak mungkin. Kurang ajar, jahanam, biadab. Apa sih kekurangan gua? Gua sadar gua ini kerjaan gua belum tetap. Tapi gue kan berusaha. Tapi orang tua itu masih aja nggak percaya dengan perkataan gue. Gue harus bagaimana ini? Pikiran gue buntu. Gue jadi stres. Jalan satu-satunya adalah menyingkirkan bapak tua itu. Ya, gua harus menyingkirkan supaya nggak ada penghalang. Gua harus nyari orang pintar. Supaya menyingkirkan, ya, membunuh bapak tua itu dengan cara apapun. Rasa-rasanya nggak mungkin. Dia nggak akan percaya dengan gua. Ya, satu-satunya jalan adalah mencari orang pintar agar dia mati dan gua bisa mendapatkan anaknya. Lalu, di mana aku mencari orang pintar itu? Gua harus nyari tahu keberadaan orang pintar itu. Supaya penghalang gue lebih mudah. Menurut orang-orang sekitar, nampaknya tempat ini lokasi yang ditunjuk. Ya, ini ada pohon kelapa yang sudah mati. Percis yang diomongin sama orang itu. Ya, ini rumah dukunnya. Mudah-mudahan ada orangnya. Saya sakit hati, Mbah, pada seseorang. Saya ingin Mbah menyantetnya. Apa enggak Mbah bisa? Itu hal yang sangat mudah. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ribuan orang telah minta kemari. Semua berhasil. Tapi ada satu hal yang kamu harus ketahui. Jika santet ini gagal, dia akan korban orang yang terdekat. Apakah kamu sanggup untuk menerimanya? Saatnya kita melakukan ritual ini. Oh iya, siapa namanya?
untuk namanya Satambah. Saya minta orang ini untuk dimusnahkan dari muka bumi ini, Mbak. Karena dialah penghalang cinta saya. Saya ingin memiliki anaknya, Mbak. Baiklah kalau begitu. Saya akan melakukan ritual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Baiklah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Apa ada yang salah? Aku coba kembali. Coba kembali. Tembok. Dia berguna sama saya. Iya. Mbah, gimana Mbah? Bisa nggak Mbah? Tolong Mbah, usahakan Mbah. Tenang, ini saya lagi usahakan. Saya akan coba kembali. Orang ini sangat kuat. Saya akan berkomunikasi dengan guru saya. Saya heran, kenapa orang ini bisa mengimbangi ilmu saya. Ada apa, Kuncoro? Kau memanggil-manggil aku. Tidak mampu kau untuk menyantet satu orang, Kuncoro. Cobalah beberapa ajian yang engkau coba. Yang kemarin baru saja aku kasih ke kamu, Kuncoro. Ajian itu sangat-sangat pedih dan sadis. Lakukan itu, Kuncoro. Baik, Guru. Saya akan lakukan semua itu. Ibu saya.
Sian! Kamu tenang. Nampaknya orang ini sangat kuat, sangat tangguh. Gak biasanya orang ini bisa mematahkan ilmu saya. Saya akan berkomunikasi dengan guru saya lagi. Guru, orang ini ternyata sangat kuat. Ilmu yang kau berikan tidak menembus sama sekali. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Tolong, Guru. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Kuncoro, Kuncoro. Kamu baru segitu aja. Sudah lemah, Kuncoro. Sudah berapa ajian yang kamu coba untuk melawan itu, Kuncoro? Baru 2 kali, Guru. Tapi rasa-rasanya saya nggak mampu, Guru. Tolong, Guru. Orang ini sangat kuat, Guru. Tenaga saya sudah terkuras, Guru. Tolong, Guru. Saya tidak mampu, Guru. Ajian apa yang kamu pakai? 2 kali gagal untuk menyantet orang itu. Ajian apa, Kuncoro? Semua ajian yang kau berikan, yang kau ajarkan, Guru, tidak mampu menembus ilmunya, Guru. Coba, Kuncoro, engkau pakai ajian santet Segoro Pitu, dan santet ini tidak ada tandingannya. Kalau begitu, saya akan lakukan, Guru. Terima kasih, Guru. Tanpa karena Aki Jaya Ani Jaya Insun Jeni Kiri tanpa karena Aki Jaya Ani Jaya Insun Jeni Kiri. Lakukan, Kuncoro. Allahu Akbar, 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 Allahu
Allahu Akbar, 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 Ritual sudah selesai dan saya sudah menyerahkan tugas. Besok kamu lihat di rumahnya, kamu cek bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan dukun itu berhasil. Ya, mudah-mudahan dukun itu berhasil. Dan harapan gua akan tercapai. Si tua bangka itu akan mati. Besok dia akan mati menjadi mayat. Gua senang gua bisa mendapatkan anaknya. Dan sekarang gak ada penghalang bagi gua. Gua bisa bebas. Gua bisa bebas melenggang ke pernikahan. Dan gua akan bisa mendapatkan anaknya seutuhnya. Ya, besok akan gua dengar kabarnya. Senang rasanya hati gua. Mudah-mudahan dukun itu berhasil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki, yang mengatur seluruh alam dunia ini. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal terus menerus. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat yang tetap istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua tergolong di dalamnya. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukun seringkali mengeklaim bisa menyembuhkan penyakit, meramal masa depan, atau memberikan solusi dengan agama. Padahal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi artinya, Allah mengingatkan agar kita tidak mengikuti jalan-jalan yang mengarah pada kemusyrikan, termasuk berhubungan dengan dukun. Saudaraku, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita merasa ada masalah atau kesulitan dalam kehidupan, solusinya bukan melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan agama. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepadanya, dan berusaha dengan cara yang halal sesuai dengan petunjuknya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik dan senantiasa diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang penuh keberkahan. Maka dari itu, Al-Fakir di sini berpesan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ada masalah, tidak melalui dukun, tapi bertawakal dan berdoa meminta kepada Allah petunjuk yang terbaik, solusi yang terbaik. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya mari kita lanjutkan tontonan dalam film ini. As-salatu wassalamu alaik
يا إمام المجاهدين. Astagfirullahaladzim. Bapak bismillah. Apa yang terjadi? Soalnya, kok dia bisa minta jalan begitu? Dibilang panas dalam, Joya nggak pernah ngeluh. Biasa kan setiap badannya terakhir dia bilang dia curhat apa adanya. Apalagi Joya anak semata wayang, dia nggak punya itu. Pasti dia permasalahannya cerita kok tidak bisa. Biasa sampai muka darah begini. Cuma Ustaz bawa ke rumah sakit, gua nggak punya biaya. Masalah. Loh, tapi gue ya muntah gue ya ini nggak normal. Yakin gue pasti ada orang jahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau apa lagi lo kemarin? Cim, gua menanya sama lo, apa yang lo lakuin terhadap anak gua, Joya? Lo pikir gua kagak tahu kelakuan lo? Hah? Apa yang lo lakuin? Pak, tenang. Ini sebenarnya ada apa sih? Nggak ngerti, Pak. Ada apa? Lu jangan pura-pura bego lu. Lu pikir gua kagak tahu? Hah? Saya nggak ngerti. Saya ngelakuin apa? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak.
Emang lu kagak ngapa-ngapain. Tapi siapa tahu lu main di belakang, hah? Emang gua kagak tahu. Maksud Bapak apa? Cin. Masih aja lo gagak pilon, hah? Gue ini udah tua, Cin. Gue udah hidup udah puluhan tahun. Gue ngerti. Antara yang wajar sama yang kagak, gue ngerti. Lu pikir gue kagak tahu, hah? Ya, saya benar-benar gak ngerti duduk persoalannya apa, Pak. Tahu-tahu Bapak marah-marah ke saya. Sekarang ini, Cin, mendingan lu terus terang aja sama gua. Apa yang lu lakuin sama anak gua, hah? Lah, emang Joya kenapa, Pak? Lu sebenarnya hidup apa kagak sih, Cin? Hah? Saya emang gak ngerti, Pak, apa yang Bapak omongin. Cin. Gua lagi sholat, berasa ada yang nyekek. Gua lagi wirid, berasa ada yang nindihin. Gua masuk kamar anak gua, darah hampar-hamparan di lantai. Hah? Lu pikir gua kagak tahu? Ini semua kelakuan lu, Cin. Lu akuin aja terus terang. Ya, saya emang gak ngelakuin apa-apa, Pak. Mungkin orang lain kali yang jahat sama Joya, Pak. Cin. Memang orang lain yang berbuat. Tapi orang lain ini pasti ada yang nyuruh, Cin. Gua nggak nyangka orang-orang, Cin. Gua nyangkanya positif ke lu. Saya nggak mungkin ngelakuin belakang ke Joya. Kan saya cinta sama Joya, Pak. Iya, lu memang nggak mungkin ngelakuin perbuatan tercela terhadap Joya. Tapi kan lu niat ngerjain gua nggak kena, akhirnya ngepek ke anak gua. Lakuin aja, Cin. Bapak jangan asal nuduh, Pak. Ini nggak mungkin, Pak. Ini nggak mungkin. Saya melakukan perbuatan keji itu seperti itu, Pak. Pak, tolong percaya sama saya. Nggak mungkin saya melakukan hal buruk ke Joya. Bapak kan percaya saya. Saya kan sangat mencintai Joya, Pak. Cin, 1 kali, 2 kali, sampai 1000 kali lu mengharap gua percaya sama lu. Gak bakalan, Cin. Nggak bakalan gua percaya sama lu. Karena gua tahu siapa lu sebenarnya. Hah? Lagian ngapain lu? Gini hari ke rumah gua lo. Hah? Gua tanya sekali lagi sama lu. Sekarang mendingan lu akuin bahwa ini semua emang atas perintah lu. Hah? Ngaku, Cin. Baiklah, Pak. Sebenarnya apa yang menimpa Joya itu atas curang saya, Pak. Bener kan? Lu ngakuin. Maksud lu apa ini semua, Cin? Hah? Apa maksud lu? Ya, Lu kagak berani di depan, lu main belakang lu. Hah? hati saya terpukul, Pak, karena Bapak tidak merestuinya. Emang gua kagak ngerestuin anak gua berhubungan sama lu. Karena masa depan lu, Cin. Masa depan lu suram. Nggak ada perubahan. Tega-teganya lu. Dan Anak gua lu buat muntah darah begitu. saya juga nggak ngerti, Pak, kenapa harusnya Bapak yang kena, kenapa Joya yang kena, Pak? Astagfirullahaladzim. Cin, lu sampai berpikiran ke situ. Kepala saya udah buntu, Pak. Pusing, Pak. Kalau seandainya waktu itu, Pak, Bapak merestui, mungkin kejadiannya nggak seperti ini, Pak. Cin, memang gua kagak ngerestuin hubungan lu sama anak gua Joya. Karena lu tahu kan, Joya ini anak gua semata wayang, gua hati gua satu-satunya.
Gua kagak mau di hari tua gua belangsak, anak gua belangsak. Gua pengennya gua udah tua, anak gua pengen hidup bahagia. Cukup yang menderita bapaknya aja. Tapi gua kagak sangka, Cin. Ternyata muka lo seimbang misi hati lo, iblis lo. Iya Pak, saya minta maaf, saya sangat menyesal Pak. Terus gimana Pak keadaan Joy Pak? Lo mau tahu keadaan Joy ya? Hah? Sekarang Joy lagi lemah kamar. Ini semua atas kelakuan lu, Cin. Sekarang gue mau tanya, di mana orang yang lu suruh sampai tega-teganya orang ini melakakan anak gua? Gua mau tahu. Antar gua ke sono. Akan saya antar Pak. Malam ini bisa? Ya, sekarang bisa Pak. Mari Pak, saya antarkan ke tempat itu Pak. Jalan. Sepertinya ada energi lain. Energi itu semakin lama semakin dekat. Udah wangi sebenarnya. Hei, dukun santet biadab. Lu yang buat anak gua celaka. Gua akan buat perhitungan sama lu. Ternyata dia. Lalu santet itu kena siapa? Lu mau tahu santet itu kena siapa? Santet itu ngenain anak gua. Sekarang gua mau buat perhitungan sama lu. Udah sekarang lu jangan banyak ngomong. Gua mau buat perhitungan sama lu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu gak akan bisa melawan ilmuku. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, menyerah kau Patua. Kamu nggak akan bisa menandingi kesaktian ilmuku. Yud! Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Akhirnya dukun kecil ini bisa hamba singkirkan. Terima kasih ya Allah.
Kok hilang sih rasa sakitnya? Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dukun santet dalam pandangan Islam. Salah satu hal yang perlu kita pahami sebagai umat Islam adalah bahwa agama kita mengajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari perbuatan syirik. Salah satu bentuk perbuatan syirik yang banyak terjadi dalam masyarakat kita adalah berkonsultasi dengan dukun, termasuk di dalamnya dukun santet. Apa itu dukun santet? Dukun santet atau yang sering dikenal dengan ilmu hitam adalah praktek sihir yang dilakukan untuk tujuan jahat, seperti menyakiti orang lain, membuat orang lain terjatuh sakit, atau merusak hubungan antar sesama. Dalam prakteknya, seseorang yang melakukan santet biasanya menggunakan benda-benda tertentu atau mantra-mantra yang dianggap dapat mendatangkan kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain. Dalam pandangan Islam tentang dukun santet, saudaraku, Islam sangat jelas dalam melarang segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan sihir atau ilmu hitam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa praktek sihir atau santet adalah perbuatan dilarang dalam Islam. Bahkan melakukan atau meminta bantuan dukun untuk tujuan apapun, termasuk santet, adalah bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik dan sihir meyakini bahwa kekuatan gaib dapat digunakan untuk menyakiti orang lain adalah bentuk dari syirik yang menyekutukan Allah. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk hanya menggantungkan harapan dan meyakinkan kita kepada Allah semata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang datang kepada dukun atau ahli nuzum, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis ini menunjukkan betapa besar bahaya dan melakukan perbuatan syirik dengan mendatangi dukun atau mempercayai ramalan serta ilmu hitam. Selain itu, praktek santet atau sihir dapat menyebabkan kerusakan sosial, ketakutan, dan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana cara kita menghindari dukun santet? Untuk menghindari terjerumus dalam praktek santet atau ilmu hitam, kita perlu memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir yang selalu mengingatnya. Dalam surat Al-Falaq dan An-Nas, kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, termasuk sihir dan gangguan jin. Kita juga harus selalu menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak akidah, seperti mencari bantuan kepada dukun atau percaya pada ilmu yang tidak berdasarkan wahyu dan sunnah Rasulullah. Saudaraku, apabila kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, misalnya sakit atau tidak kunjung sembuh, atau masalah yang menerus datang, jangan buru-buru mencari solusi dari hal-hal yang berbau dengan gaib. Sebaiknya kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongannya dan perbaiki hubungan kita dengannya. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa di sini? Allah akan memberikan jalan keluar dan setiap masalah kita hadapi
asal kita tetap sabar dan bertawakal hanya kepadanya. Mari kita sebagai umat Islam menjaga keimanan kita, menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan kepada Allah, termasuk percaya atau meminta bantuan kepada dukun santet. Sebagai gantinya, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dan saling membantu sesama dengan cara yang halal. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk sihir, santet dan perbuatan syirik lainnya, dan serta diberikan kekuatan untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.